Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. حضرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من حضرة جميع شيخنا وشيخ مشايخنا وأستاذنا معلم ورسولنا ومن حضرة جميع المؤمنين من هذا المستقيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. من دنيا كنعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأوان مقدحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر المسلمين muslimat sedaya rahimakumullah. Monggo kita terakan rasa syukur datang Allah atas sedaya rahmat, nikmat, taufik, hidayahipun, kesehatan, keselamatan, kesempatan. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salajengipun niki kula waosaken ayatipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat An-Nahl. Menane nerangno susu. Sakniki ayat sing gandengane susu iki apa biasa jenengane ngombe atau ngonjuk apa jenenge apa jahe telur STMC niki ayate sing nerangno soal air susu winganane niki nerangno tentang apa namanya madu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس
inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Gusti Allah maringi petunjuk ning gone tawon, memberikan ilham. Kalau lafadznya itu wahyu, tapi bukan wahyu seperti yang disampaikan tenggene para nabi. Sifatnya merupakan ilham, petunjuk atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada hewan yang namanya nahl, lebah. Isinya wahyu atau isinya petunjuk ini, anit takhidi, hendaklah kau siapa? Kau tawon membuat rumah di gunung-gunung, tawon gung, dan dari tumbuh-tumbuhan atau dari pohon-pohonan, maksudnya dari pohon-pohonan, pohon tenan. Pohon-pohonan itu artinya banyak pohon, bukan pohon tiru-tiru. Wa mimma ya'risun, dan dari sesuatu yang dibikin oleh manusia, termasuk dibuatkan kotak. Tsumma kuli min kulli samarat, maka Allah perintah kepada lebah ini, makanlah dari setiap buah-buahan, berjalanlah di dalam jalan-jalan Allah yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakhruju min butuniha syarab, keluar dari perut-perut lebah ini inuman, yakni madu yang berbeda-beda atau berwarna-warna, warnanya berbeda-beda warnanya. Madu niku ternyata warnanya itu tidak hanya satu, tapi banyak macam warna daripada madu. Ruwe nggih, nembe-nembe niki kula kok enek madu kok ireng, sakroku madu ki ya piye wi? Abang, semu, hitam atau bagaimana? Fihi syifa'un linnas, di dalam madu itu terdapat syifa, obat bagi manusia. Yang demikian itu sebenarnya adalah merupakan ayat pertanda kebesaran Allah, keagungan Allah, kepandaian Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Tetapi bisa berpikir seperti itu adalah bagi kaum yang memang mau berpikir. Kalau enggak berpikir ya anggap itu apa gitu saja. Roh tawon ya wis tawon ngono tok. Hadirin rahimakumullah, betapa maha bijaksananya Allah, maha dermawannya Allah di dalam mencukupi kebutuhan umat manusia dalam hal kesehatan, dalam hal menjaga stamina badan manusia. Kemarin Allah terangkan tentang air susu yang dibikin di perut hewan-hewan yang memang bisa memproduk susu, termasuk binatang ternak. Sekarang bicara tentang minuman yang mengandung obat, yaitu madu. Madu diproses dari seekor hewan yang namanya lebah. Jadi bahasanya ini ilre atau mungkin kencingnya lebah ini, kalau di sini dikatakan yakhruju min butuniya, keluar dari perut lebah. Inuman, sesuatu yang keluar dari perut lebah ini, kalau
pada umumnya sesuatu yang keluar dari perut itu apa namanya? Ya kan kotoran. Yang keluar dari perut itu ya tentunya sesuatu yang bersifat kotoran, yang menjijikkan. Yang keluar dari mulut mungkin sesuatu yang karena sakit perut kemudian muntah. Yang keluar dari bawah, yang dari perut keluar. Nah, keluarnya ini dari mana? Dari mulut. Kalau diterangkan keluar dari mulut. Dari mulut lebah itu keluar minuman yang di situ mengandung obat. Sejene yo manis, enak, tetapi juga mengandung obat. Ini luar biasa. Minuman yang rasanya enak, manis, tetapi juga mengandung obat. Rata-rata kalau obat yang dibikin manusia itu ya rasanya pahit, rasanya rata-rata pahit. Yang dibikin manusia pil-pil itu rasanya ya pahit. Tetapi kalau produk yang asli dari produk Allah ini rasanya manis. Tidak mengandung efek samping, tidak terjamah oleh tangan-tangan manusia, tidak tercemari dengan berbagai racun-racun yang membahayakan kepada manusia. Murni. Seekor lebah yang sedemikian rupa bentuknya, tetapi bisa memproduk sesuatu minuman yang sangat bermanfaat untuk manusia. Dan madu ini sendiri warnanya macam-macam. Ada putih, ada kuning, ada hitam. Bahkan yang TV ada yang hijau itu sudah dimodifikasi atau memang diberi warna tersendiri. Madu hijau. Bihi syifa'un linnas, di dalam madu terdapat obat bagi umat manusia. Nah, indahnya yang namanya tawon ini membuat rumah itu oleh Allah diperintahkan untuk membuat rumah di gunung-gunung. Kita tahu kalau di gunung itu juga ada lebah-lebah. Memang disarankan atau diperintahkan Allah yang namanya lebah itu untuk membuat rumah-rumah yang ada di gunung-gunung atau juga di pohon-pohon. Ya ini gunung yang ada pohonnya. Atau memang dia itu membuat rumah yang di bumi atau di tanah begitu yang ada di gunung sana. Saya tidak tahu. Yang saya tahu itu kok yang di pohon-pohon yang besar-besar yang ada di alas-alas. Dan sesuatu tempat yang dibikin oleh manusia. Jadi kalau sekarang ada budidaya mengembangkan produk penghasilan yang dari lebah itu kemudian dibuatkan kotak-kotak, itu ternyata enggak nyimpang dari ayat Allah Subhanahu wa taala, karena di sini ada wa mimma ya'risun, sesuatu yang dibikin oleh manusia. Sesuatu yang dibuat oleh manusia. Nah, ketika dia ngeluyur itu bahasanya, mencari makan itu oleh Allah dimudahkan jalannya. Enggak ada ceritane tawon kok bingung gak Roma, itu enggak ada. Dia bertaburan di mana-mana untuk mencari makan. Jaraknya berapa kilo saya enggak tahu, untuk mendapatkan makanan-makanan yang cocok untuk dia. Kembalinya itu enggak kesasar. Kita yang kadang-kadang pakai Google aja malah disasar-sasar nih. Tawon itu sudah pakai
Sherlock, dibuatkan oleh Allah, fasluki subula rabbiki dzulula. Ini Sherlocknya lebah. Lewatlah di jalan-jalan yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak enak namanya lebah itu kesasar, karena sudah dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak akan berbelok ke kanan ke kiri sehingga kemudian tidak nyampe di rumahnya, tidak. Semua nyampe di rumahnya. Nah, ini ayatnya, fasluki subula rabbiki dzulula. Setelah mereka mendapatkan berbagai unsur makanan yang mengandung bahan-bahan madu, maka di situ dia memasak di kotak-kotak yang telah dibikinkan oleh manusia atau di pohon-pohon yang telah ditumbuhkan oleh Allah atau tempat-tempat lain. Maka keluarlah dari perut-perut yang namanya lebah ini syarabun, inuman, mukhtalifun alwanuha, yang berbeda-beda warnanya. Subhanallah. Dan juga berbeda-beda rasanya ini. Saya dulu itu nggak ngandel kalau ada orang yang bicara bahwa madu kok pahit, itu ra ngandelan. Madu itu nang ndi ya mesti manis. Kalau di madu itu bener pahit, katanya ibu-ibu tapi kalau madu itu nggak enak sing pahit, rumangsaku. Ternyata saya mendapatkan madu yang rasanya itu pahit banget, kayak babaan pule, nek gak dikemoni gak iso ilang pahite. Nah, begitulah Allah menciptakan inuman yang diproses dari seekor hewan lebah. Sesuatu yang mungkin kita tidak menganggap itu bermanfaat, tidak mengandung apa untuk manusia, tetapi bagi lebah itu makanan yang lezat. Sari-sari bunga dari berbagai tanaman, mungkin jagung, mungkin padi, yang kita anggap itu enggak ada manfaat untuk kita, tetapi bagi lebah itu adalah merupakan makanan yang cocok dengan mereka. Bahkan rumput-rumput yang bisa berbunga, pohon-pohon yang bisa berbunga, ya semua pohon mesti berbunga lah. Nah, ini bisa dijadikan sebuah bahan makan bagi lebah. Jadi ciptaan Allah itu enggak ada yang mubadzir. Ciptaan Allah itu enggak ada yang mubadzir. Kita menganggap itu tidak ada faedahnya secara langsung untuk kita, tetapi buat hewan, buat lebah itu merupakan suatu makanan. Makanya wadi nggak boleh merusak-rusak sesuatu yang ketika kita memang tidak harus merusaknya, hanya iseng-iseng aja nggak boleh, karena takut itu mengurangi jatah makanan dari hewan-hewan lain. Kita merusak bunga, jangan-jangan bunga itu justru merupakan makanan bagi lebah. Kita sering menanam bunga-bunga, ya anggap saja itu nawaitunya memberikan makanan lebah, nggak sekedar hiasan, nggak sekedar kesukaan, tetapi panjenengan bisa niat untuk ikut membantu makanan untuk lebah. Benti pangan tawon kembangi, nandur kembang-kembang. Tapi saat ini kembang-kembangan plastik ya mau lebah, nggak ada manfaatnya bagi lebah itu. Nyesek-nyesek inggon. Kita tertipu dengan pajangan-pajangan yang seperti bunga, tapi bukan bunga yang sebenarnya. Tidak ada manfaatnya bagi lebah. Ini merupakan ayat. Kita tidak bisa hanya melihat itu seekor lebah, tetapi bagaimana Allah mendidik, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk. Dia bisa mencari makan dengan daya ciumnya atau instingnya, dan dia bisa kembali dengan tidak tersesat. Di dalam rumah dia memproduk rumah sendiri dari lilin yang diciptakan oleh dia sendiri.
Jadi rumah-rumah lebah itu adalah merupakan lilin yang produk dirinya sendiri. Malam ya, kalau kita mengatakan itu malam itu bukan siang. Jadi kayak tinggi rumah bolong-bolong itu juga produknya dia sendiri, mandiri benar ini. Mandiri benar. Membuat rumah enggak soyo jenengan, enggak merintah jenengan, tapi dengan daya insting para lebah-lebah ini yang memang telah Allah berikan seperti itu, tunjuk dia membuat rumah dengan ukuran yang sangat-sangat ekonomis, strategis. Di rumah lebah ini sendiri luar biasa. Dia benar-benar memperhitungkan agar tidak ada ruang yang tidak manfaat. Rumah lebah itu tidak ada ruang yang nganggur begitu. Tidak ada ruang yang nganggur. Dibikin sedemikian rupa, praktis, strategis, dan ekonomis sehingga tidak ada yang mubazir. Bagaimana bentuknya rumah lebah itu? Segi 6 kalau jenengan bisa melihat bolongan elok rumah-rumah lebah itu adalah terbentuk dengan segi 6, ada pojokan 6. Sebab kalau dia membuat pojokan 4, ini ketika lebah itu masuk, karena lebah itu bentuknya bulat, maka tiap-tiap pojokan ini ada ruang yang tidak tertempati, artinya mubazir, berlebihan. Kotak niku, bentuk kotak niku nek sing dilebokne barange bunder, pojokane kotak-kotak segi 4 niku mesti kosong. Kalau dibuat bulat bunder ya memang pas, tapi ketika barang bulat ditumpuk 4 ya, 2 atas, 2 bawah, 2 tengah-tengah ini mesti ada lubang. Lubang ini nggak bisa dimasuki oleh lebah karena kecil, sehingga ini mubazir. Jadi benar-benar azas manfaat itu diperhitungkan oleh lebah, pinter lebah. Awalnya banyak bangunan yang sifatnya itu agak mubazir begitu, tidak terlalu ada manfaatnya. Isik pinteran apa jenis tawon di dalam menyusun, mendesain daripada bangunan rumahnya ini. Dan di dalam rumah lebah itu terbangun sebuah susunan kerajaan yang sangat adil, yang sangat sempurna. Ada raja yang dia ditugaskan untuk merodok apalah saya tidak tahu. Ada yang menjaga lubang-lubang kota itu, dijaga oleh tentara-tentara lebah, yang mungkin ada lebah yang tersesat salah masuk, dia akan serang dan dia akan bunuh. Ini dunia kerajaan lebah. Dan alhamdulillah lebah ini sendiri umurnya hanya 40 hari. Jadi silih berganti. Makanya ada terus produk telur, kemudian netes menjadi lebah baru, yang tua hanya 40 hari sudah wafat, sudah meninggal. Kata Rasulullah, umru dzubab arba'una yauman. Dzubab ini termasuk di dalamnya ada lebah. Umurnya serangga itu hanya 40 hari, kata Rasulullah SAW. Wa dzubab kullu finnar. Serangga-serangga itu kok semuanya masuk neraka. Ini bagaimana ini? Ya sebenarnya enggak apa-apa sing dawuhnya Nabi. Tentu di dalam neraka dia tidak merasa tersiksa karena tidak pernah dosa. Jadi walaupun di neraka jangan dibayangkan itu tersiksa atau sakit, tidak, karena malaikat Malik itu ya bagian neraka tapi ya enggak merasa tersiksa. Zabaniyah itu di neraka tapi juga tidak merasa tersiksa. Kenapa? Tidak pernah berdosa. Illal nahal, kecuali
lebah kecuali tawon. Kalau tawon itu nggak masuk neraka karena manfaat untuk manusia gitu. Ini hadisnya riwayat dari sahabat Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Koyo enek dawuh ngono iku alhamdulillah. Jadi umur ini ku 40 dina tok, enggak terlalu. Termasuk apa ini? Nyamuk-nyamuk ini enggak lama itu umurnya. Bahkan ada yang menerangkan kalau dia itu kenyang mati. Nyamuk itu kalau kenyang mati. Nah jenengan kenyang mati tapi atine, mati uteke, mati mripate malah turu. Tapi kalau nyamuk itu mati bener, mati. Kalau kenyang mati. Mergo gak ngale-ngale nyokot jenengan akhirnya sampean keblek. Nah, kenaan nyesep darahnya jenengan krasa menceblek-blek dhek wis gak iso mabur, mati. Ya ndak itu saja. Pokoknya kalau kenyang mati. Ya ngandel ngono ki ra ngandel ngono ki ora melok nyelidiki kok menak. Ngandel. Nah, tentang bahwa madu itu merupakan obat, ini ada cerita agak unik begitu. Ada seorang sahabat yang saudaranya itu sakit perut, muntaber barangkali. Kemudian dia lari kepada Rasulullah SAW untuk minta tentunya laporan dan minta tolong. Kemudian Rasul nyarankan minumin saja madu, minumi madu. Akhirnya pulang ambil madu, minumkan. Jelalah tambah parah. Diombeni madu itu tambah parah. Balik neng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi belum sembuh tambah parah. Minum madu lagi. Minum madu lagi. Pun diombeni malih. Balik malih dereng waras. Tambah nemen. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, "Shadaqallah wa kadzaba batnu akhik." Allah itu maha benar. Kata Allah fi syifaun linnas. Yang bohong itu perutnya saudara kalian itu. Kok gak waras-waras itu berarti perut bohong. Wong Gusti Allah mengatakan fi syifaun linnas, itu mesti benar karena yang mengatakan Allah. Makanya shadaqallah, Allah maha benar. Allah berkata fi syifaun linnas, bahwa madu itu obat. Perutnya saudaramu yang nggak beres itu memangnya. Udah kembali lagi minumi obat, apa minumi madu lagi. Idhab paski asalan. Udah pulang lagi anak, minumin saudaramu madu. Maka orang ini kemudian pulang dan kembali memberi inuman saudara yang sakit ini dengan inuman madu. Alhamdulillah wabari'ah, maka sembuh. Jadi mantep yang nyuruh Kanjeng Nabi, yang dawuh Allah bahwa fihi syifaun syarabun mukhtalifun alwanu fihi syifaun, itu yang dawuh Allah bukan dokter. Percaya di situ ada kandungan obat yang mujarab bagi penyakit-penyakit manusia. Diombeni madu tenan waras. Alhamdulillah. Dia madu iku ya enak ya obat. Cuma regane rada murah. Murah. Jangan bilang larang, murah. Gawe ra iso ya. Jadi muntahnya lebah itu jadi obat buat manusia. Untuk hadis inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yujibul halwa wal asal. Karena Nabi itu sangat senang dengan manis-manisan, halwa dan madu. Madu itu sangat menyenangkan Rasulullah.
Jenengan seneng madu mboten? Seneng madu napa mboten? Seneng tapi ra tuku, gak ndek dhuwit. Wonten malih hadis tentang obat nih malih ngomongnya obat. Asyifa fi salasatin. Penyembuhan itu dengan 3 macam cara. Pertama fi sartoti mihjamin, yaitu dengan hijamah. Sekarang disebut bekam. Bekam itu sebenarnya kalau pada masa-masa dahulu itu, jadul zaman dulu itu enggak seperti sekarang. Tapi ada gampangannya kayak sepete klopo dicelup ning gone minyak klenthik terus ditemplekne ning lokasi yang mau dicantuk. Ditemplekne nang gone lokasi ya diperkirakan ndak roboh begitu, diatur sedemikian rupa ben gak roboh, terus disumet mari ngono terus ditutup dengan gelas. Ini tariannya berat sekali. Jadi dia ketika ditutup dengan gelas yang rapat nggak bocor itu tentu mati apinya, tapi buleke itu masih di situ itu nyedot. Kula natos dicanduk bolo dengan cara seperti itu natos. Jadi mentol gede gitu. Nah itu dalam kondisi setengah matang itu kan. Dijabut sudah kena dijabut gelasnya. Nah kemudian disayat-sayat dengan apa bicaranya silet. Ya dengan ukuran tertentu lah, ya orang banter-banter. Enggak. Ini sartoti mihjam dengan sayatan cantuk, alat cantuk. Jadi disayat-sayat, diiris-iris. Srit. Terus dingonokne piye? Dibongne sepet, dicelup nang gas, ngopo? Klenthik nang gas kok kegeden. Kemurupen ya. Ya, lengo klenthik terus ditutup lagi dengan gelas. Ini darahnya keluar dengan maksimal. Ada teori hijamah yang profesional sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ini pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saiki dikembangkan, dibudayakan, dimasyarakatkan, bahkan dengan alat-alat yang lebih praktis canggih. Enggak disayat-sayat, enggak diobong, tapi cukup dengan dipompa, kemudian melentung titik, jane kurang mateng jane. Nah, ketika dimatengkan dengan api tadi itu disayat itu enggak sakit. Diiris-iris itu enggak loro. Diiris-iris itu mboten sakit. Tapi kalau model sekarang kan sakit, di jojodom itu kan tit itu kan sakit, kita masih merasa sakit. Tapi kalau masa dulu itu nggak sakit, di garis-garis dengan silet nggak sakit. Nah ini ada yang namanya mihjam, yaitu hijamah, kalau sekarang bekam. Au sarbati asal atau minuman madu. Minum madu. Au kayyatin binar, ini yang nggak terlalu ada dan bahkan oleh Rasulullah dilarang, yaitu dengan cara membakar besi kemudian dicosne nenggone daerah yang sakit, tambah loro ya. Ini tentunya nggak bisa kita laksanakan. Wa anha umati anil kayyi. Aku melarang umatku dari yang namanya sistem pengobatan pakai ngecos. Aku rata ora ngecos aku. Jadi tentang pengobatan menggunakan sistem cantuk dengan minum madu ini adalah
pengobatan yang disarankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa disebut dengan tibun Nabi, pengobatan yang sesuai dengan yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dilaksanakan, dipraktekni oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki hubungannya karo madu mau aneh, pengobatan ada macam 3, yang satu nggak boleh dilaksanakan. Hadirin rahimakumullah, banyak hadis yang menyangkut tentang pengobatan pakai sistem cantuk dan minum madu, nggak minum obat produk kimia, tidak, tapi produk hewan asal. Ini adalah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menciptakan seekor hewan yang di dalamnya terkandung minuman, yang minuman itu adalah mengandung obat untuk manusia. Betapa maha kuasa Allah, maha bijaksana Allah menciptakan sebuah hewan, dan itu juga dalam rangka untuk kepentingan manusia. Alhamdulillah. Jadi hewan-hewan yang diciptakan Allah tidak hanya sekedar itu merupakan makhluk, tetapi merupakan satu sarana dalam kepentingan, kesempurnaan daripada kepentingan umat manusia. Allah menciptakan obat dari hewan. Kita nggak boleh menyepelekan hewan, menghina hewan, memperkecil atau meremehkan hewan. Tetapi di situ kita syukur kepada Allah, di mana Allah menciptakan madu. Walaupun hewan ini juga kalau diganggu juga nakal, ya. Tapi wong iso ya rada kaya madu, ya iso ngowahi manfaat walaupun kereng-kereng akeh. Nek wereng tok gak enek manfaate wi, berarti itu iblis ngono kae. Kereng tok renek manfaate iki apa dingu. Tapi kalau yang namanya madu itu ada kering, tapi kalau diganggu, kalau tidak, dia banyak memberikan manfaat untuk kita. Alhamdulillah. Bahkan kita bisa mentaladani seekor lebah, di mana kita setelah banyak mempelajari tentang ilmu-ilmu yang sangat banyak sekali, maka ilmu itu kita kemudian gunakan untuk memberikan manfaat kepada manusia. Seperti dia yang namanya lebah, setelah dia menghisap dari berbagai bunga-bunga, maka dia bisa menciptakan minuman yang menjadi obat untuk manusia. Alhamdulillah. Dadi iso wong iki kaya apa? Kayak lebah, aja kaya laler. Laler iku senengane sing kotor-kotor, sing elek-elek, tek ora enek manfaate, bahkan cenderung membawa madharat. Nah, ini contoh aja. Sing disenangi batang-batang, kotor-kotoran ini. Sing gak enak. Begitulah Allah menciptakan berbagai macam ciptaan Allah. Kalau kita mau merenung betapa Allah sungguh sangat maha bijaksana, maha pemurah, maha kuasa, maha bisa, maha tahu, dan segala maha. Subhanallah. Kata mugi-mugi manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.